Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam kuliahan belajar dan pembelajaran. Ya. Minggu ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya. Baik, sebelum kita berdiskusi, kita ada beberapa materi dulu yang akan Bapak sampaikan. Mengenai perkuliahan belajar dan pembelajaran ini. Ya. Baik. Belajar adalah key term, ya. Istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan. Sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, ya, yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Ya. Arti penting belajar bagi perkembangan manusia, ya. Di perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar, ya. Disebabkan oleh kemampuan berubah, karena belajarlah maka manusia dapat berkembang lebih jauh daripada makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, ya. Perkembangan kemampuan melalui belajar menyebabkan manusia secara bebas dapat mengeksplorasi, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan penting untuk kehidupannya. Menurut fitrahnya, setiap bayi yang normal memiliki potensi untuk cakap berbicara, seperti ayah bundanya. Namun, kecakapan berbicara sang bayi itu takkan pernah terwujud dengan baik tanpa upaya belajar, walaupun proses kematangan perkembangan organ-organ mulutnya telah selesai. Perkembangan berpikir kognitif dalam hal berpikir kompleks dan baik, ya. Perkembangan berpikir kognitif kompleks dan baik, atau complex and good thinking, hampir dapat dipastikan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi tergantung pada proses belajar. Proses belajar berpikir secara baik itu sendiri pada umumnya berlangsung sebagai hasil proses mengajar dengan pendekatan-pendekatan atau approach to teaching tertentu, antara lain seperti pendekatan direct explanation atau penjelasan langsung, dan guided participation, ya, atau keikutsertaan terpimpin. Dengan pendekatan direct explanation, para siswa diajari secara langsung, misalnya cara mengarai esai pendek, ya, dengan menggunakan strategi merancang, melaksanakan, merevisi, ya. Sementara itu, dengan pendekatan guided participation, para siswa diajari merampungkan tugas dengan menggunakan strategi step by step atau selangkah demi selangkah. Umpamanya dalam hal menulis surat-surat formal dan memecahkan masalah-masalah matematis. Kualitas hasil perkembangan manusia banyak tergantung pada apa dan bagaimana ia belajar. Tinggi rendahnya kualitas perkembangan manusia yang pada umumnya merupakan hasil belajar akan menentukan masa depan peradaban manusia itu sendiri, ya.
E.L. Thorndike, seorang pakar teori S. Airborne, meramalkan jika kemampuan belajar untuk umat manusia dikurangi setengahnya saja, maka peradaban yang ada sekarang ini tak akan berguna bagi generasi mendatang. Bahkan mungkin peradaban itu sendiri akan lenyap di telan zaman. Arti penting belajar bagi kehidupan manusia. Belajar juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan sekelompok umat manusia atau bangsa di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu maju karena belajar. Akibat persaingan tersebut, kenyataan tragis dapat juga terjadi karena belajar. Contohnya tidak sedikit orang pintar yang menggunakan kepintarannya untuk membuat orang lain terpuruk atau bahkan menghancurkan kehidupan orang tersebut. Kenyataan tragis lainnya yang lebih parah juga terkadang muncul karena hasil belajar. Hasil belajar pengetahuan dan teknologi tinggi misalnya tak jarang digunakan untuk membuat senjata pemusnah sesama umat manusia. Alhasil, kinerja akademik atau academic performance yang merupakan hasil belajar itu di samping membawa manfaat, terkadang juga membawa madarat, ya. Akan hilangkah arti penting upaya belajar karena timbul-timbulnya tragedi tadi. Meskipun dampak negatif dari hasil belajar sekelompok manusia tertentu, kegiatan belajar tetap memiliki arti penting. Ya. Alasannya seperti yang telah dikemukakan di atas. Belajar itu berfungsi sebagai alat mempertahankan kehidupan manusia. Artinya, seperti yang telah dikemukakan di atas, belajar itu berfungsi sebagai alat mempertahankan kehidupan manusia. Artinya, dengan ilmu dan teknologi hasil belajar, kelompok manusia tertindas itu juga dapat digunakan untuk membangun benteng pertahanan. Iptek juga dapat dipakai untuk membuat senjata penangkis agresi sekelompok manusia tertentu yang mungkin hanya dikendalikan oleh segelintir oknum, yakni manusia-manusia yang mungkin bernafsu serakah atau mengalami gangguan psikopat yang berwatak merusak atau antisosial. Dari perspektif keagamaan dijelaskan bahwa niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, sini dalam Al-Mujadalah ayat 11. Di sini diartikan bahwa belajar merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka. Ilmu dalam hal ini tentu saja tidak hanya berupa pengetahuan agama, tetapi juga berupa pengetahuan yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman. Selain itu, ilmu tersebut juga harus bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, samping bagi kehidupan diri pemilik ilmu itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, calon guru atau guru profesional seyogyanya melihat hasil belajar siswa dari berbagai sudut kinerja psikologis yang utuh dan menyeluruh. Sehubungan dengan ini, seorang siswa yang menempuh proses belajar idealnya ditandai oleh munculnya pengalaman psikologis baru yang positif, ya. Pengalaman yang bersifat kejiwaan tersebut diharapkan dapat mengembangkan aneka ragam sifat, sikap, dan kecakapan yang konstruktif, ya, bukan kecakapan yang destruktif atau merusak. Untuk mencapai hasil belajar yang ideal seperti di atas, kemampuan para pendidik, teristimewa guru dalam membimbing belajar murid-muridnya amat dituntut. Jika guru dalam keadaan siap dan memiliki profesiensi atau berkemampuan tinggi dalam menunaikan kewajibannya, harapan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sudah tentu akan tercapai. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenjang pendidikan. Nah, Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi
penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar adalah a process of progressive behavior adaptation, ya. Skinner juga percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguat. Sedangkan Pavlov dan Guthrie memperkuat bahwa timbulnya tingkah laku itu lantaran adanya hubungan antara stimulus, rangsangan dengan respon. Definisi yang bersifat behavior ini dibuat berdasarkan hasil eksperimen dengan menggunakan hewan, sehingga tidak sedikit pakar yang menantangnya. Chaplin dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua rumusan, yaitu acquisition of any relatively permanent change in behavior as result of practice and experience. Ya. Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Process of acquiring response as a result of special practice. Ya. Misalnya belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. The Psychology of Learning and Memory berpendapat bahwa learning is a change in organism due to experience which can affect the organism's behavior. Ya. Jadi belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Selanjutnya, Wittig mendefinisikan belajar ialah perubahan yang relatif menetap sebagai yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Dengan Reber, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan. Belajar adalah suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif sebagai hasil latihan yang diperkuat. Jadi dari sini kita dapat membagi 4 istilah untuk memahami proses belajar, ya. Itu relatif permanen yang secara umum menetap, response potentiality, kemampuan bereaksi, reinforce yang diperkuat, dan practice ya, atau praktek atau latihan. Biggs mendefinisikan belajar dalam 3 rumusan. Pertama, rumusan kuantitatif, yaitu ditinjau dari sudut jumlah. Jadi belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai siswa. Ada juga rumusan institutif atau tinjauan kelembagaan. Di sini belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Bukti institusional yang menunjukkan siswa telah belajar dapat diketahui dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan dengan skor atau nilai. Selanjutnya rumusan kualitatif atau tinjauan mutu. Dalam hal ini belajar adalah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam hal ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini atau nanti dihadapi siswa. Jadi secara umum, belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Lagi definisi belajar itu ada yang mendefinisikan juga modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dapat juga suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Di hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Belajar adalah memperoleh pengetahuan
Belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan seterusnya. Dan juga belajar suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Situasi belajar harus bertujuan dan tujuan-tujuan itu diterima baik oleh masyarakat. Nah, tujuan merupakan salah satu aspek dari situasi belajar. Tujuan dan maksud belajar timbul dari kehidupan anak sendiri. Nah, di dalam mencapai tujuan itu, siswa senantiasa akan menemui kesulitan, rintangan-rintangan, dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Hasil belajar yang utama adalah pola tingkah laku yang bulat. Proses belajar terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya. Belajar apa yang diperbuat dan mengerjakan apa yang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil belajar dipersatukan dalam dan dihubungkan dengan tujuan dalam situasi belajar. Siswa memberikan reaksi secara keseluruhan. Siswa mereaksi sesuatu aspek dari lingkungan yang bermakna baginya. Siswa diarahkan dan membantu oleh orang-orang yang berada di lingkungan itu. Siswa diarahkan ke tujuan-tujuan lain, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan, dengan tujuan memperoleh hasil belajar. Secara diagram dapat digambarkan di sini kondisi internal belajar, keadaan internal dan proses kognitif siswa berinteraksi dengan stimulus dari lingkungan. Di sini kondisi eksternal yang merupakan acara pembelajaran. Ya. Nah, hasil belajar di sini informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Hubungan antara fase belajar dan acara pembelajaran di sini pemberian aspek belajar, persiapan untuk belajar, pemerolehan dan unjuk perbuatan, retrieval dan alih belajar. Fase belajar mengarahkan perhatian, ekspektasi, retrieval, informasi dan keterampilan yang relevan untuk memori kerja, persepsi selektivitas, sifat stimulus, sandi semantik, retrieval dan respon, penguatan, kemudian pengisyaratan, pemberlakuan secara umum. Sedangkan acara pembelajaran di sini menarik perhatian siswa dengan kejadian yang tidak seperti biasanya, pertanyaan atau perubahan stimulus. Nah, memberitahu siswa mengenai tujuan belajar, merangsang siswa agar mengingat kembali hasil belajar, apa yang telah dipelajari sebelumnya, dan menyiapkan stimulus yang jelas sifatnya, memberikan bimbingan belajar, memunculkan perbuatan siswa, memberikan balikan informatif, menilai perbuatan siswa, meningkatkan retensi dan alih belajar. Mungkin demikian ulasan pendahuluan dari Bapak mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak persilahkan pada kelompok pemateri untuk menyampaikan diskusinya. Ya. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah Dinar dan Anissa sudah ada di room? Hadir. Apakah Anissa sudah ada di room? Sudah, Mit. Oke. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji besar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita agar bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Tak lupa sholawat bersalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya.
Yang terhormat, Bapak Dian selaku dosen pengampu belajar pembelajaran. Kemudian yang terkasih teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar behavioristik, yang dimana anggota kami adalah saya sendiri, Mita Maulida Farha, dengan NPM 202151039, kemudian ada Dinar Nur Alipiah dengan NPM 202151060, dan yang terakhir ada Anissa Angelina Pita Marisa dengan NPM 202151066. Nah, pada materi teori behavioristik ini kami mengangkat 4 submateri yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian teori belajar behavioristik, yang kedua tokoh-tokoh dalam teori ini, yang ketiga kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik ini, dan yang terakhir adalah implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Kepada Dinar, mohon untuk share screen-nya. Bapak, mohon maaf, belum diizinkan. Baik, langsung saja untuk pengertian teori belajar behavioristik dan tokoh-tokohnya akan disampaikan oleh Dinar Nur Alipiah. Kepada Dinar, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Watson, tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan. Sedangkan menurut Pavlov, merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Terakhir, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Teori belajar behavioristik adalah suatu teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu yang dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Rusli dan Kolik 2013. Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori mental state. Hal ini karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi kesadaran saja. Pada pandangan dalam psikologi dan naturalisme sains,
timbullah aliran baru ini, jiwa atau sensasi atau image yang tidak dapat diterangkan melalui jiwa itu sendiri karena sesungguhnya jiwa itu adalah respon-respon psikologis. Aliran terdahulu memandang bahwa badan adalah sekunder, padahal sebenarnya justru menjadi titik tolak. Natural science melihat semua realitas sebagai gerakan-gerakan atau pandangan natural science, mempengaruhi timbulnya behaviorisme. Dalam behaviorisme, masalah meter atau zat menempati kedudukan yang paling utama dengan tingkah laku tentang sesuatu jiwa yang dapat diterangkan. Behaviorisme dapat menjelaskan kelakuan manusia secara sesama dan menyediakan program pendidikan yang efektif. Hamali 2008 halaman 43. Yang kedua, yaitu tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama ada John B. Watson. Menurut Destimita 2009 halaman 44, behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930 sebagai reaksi atas teori psikodinamika. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah laku. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Seseorang menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behaviorisme. Kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan diukur. Watson berasumsi bahwa hanya dengan cara demikianlah akan dapat diramalkan perubahan-perubahan yang terjadi setelah seseorang melakukan tindak belajar. Yang kedua yaitu Ivan P. Pavlov. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Teori belajar pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan Pavlov. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning atau upaya pengkondisian dan untuk membedakannya dari teori conditioning lainnya. Perasaan orang belajar bersifat pasif karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguatan menurut Pavlov, bahwa stimulus yang tidak terkontrol mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguatan. Yang ketiga, B.F. Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Skinner menjelaskan konsep belajar secara sederhana tetapi lebih koferensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana demikian karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus tersebut yang mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini adalah memiliki konsekuensi. Konsekuensi tersebut nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara
harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat menjelaskan tingkah laku yang hanya menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan. Yang keempat yaitu Albert Bandura. Albert Bandura menyebutkan bahwasannya peserta didik belajar melalui meniru. Pengertian meniru sendiri bukan diartikan sebagai perilaku menyontek, akan tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, khususnya guru. Apabila tulisan guru baik, guru berbicara dengan sopan, santun, dan bahasanya yang baik, tingkah laku yang terpuji, menjelaskan dengan jelas dan sistematik, maka peserta didik akan menirunya. Sebaliknya, apabila contoh yang diperagakan oleh guru merupakan perilaku yang kurang baik, maka peserta didik akan menirunya. Teori belajar dari Bandura didasarkan pada 3 konsep berikut. Yang pertama, reciprocal determinism. Yang kedua, beyond reinforcement. Yang ketiga, self-regulation. Tokoh yang kelima yaitu L. Thorndike. L. Thorndike mengemukakan teori belajar mengenai stimulus dan respon atau disebut dengan law of effect. Dalam teori belajar Thorndike, terdapat beberapa dalil yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah materi mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah kelebihan dari teori belajar behavioristik, yaitu teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang tua, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Yang keempat, melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan sehingga lebih optimal. Selanjutnya, kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, penggunaan hukuman dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya adalah implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran itu sendiri, kita mengambil gagasan-gagasan seperti yang telah dikemukakan oleh para pencetus aliran behaviorisme seperti Thorndike tentang perlunya bantuan guru untuk menciptakan perilaku siswa. Perlunya keterampilan-keterampilan yang dilatihkan dan disiplin mental menjadi dasar bagi pengembangan aliran behaviorisme di sekolah. Gagasan Guthrie tentang perlunya reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran sampai saat ini diakui menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, gagasan Skinner tentang perlunya pengaturan pembelajaran oleh guru, respon aktif dari siswa, adanya feedback setelah adanya respon dari pembelajar, dan kebebasan siswa dalam mempelajari materi sesuai dengan ritme pembelajar menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum di Indonesia.
Slide selanjutnya. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa atau peserta didik adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri siswa. Slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan. Next. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik atau meniru yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Next. Nah, kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Evaluasi menekankan pada respon pasif dan biasanya menggunakan paper atau pensil tes atau semacam ujian tulis. Kemudian evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Nah, pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau pembelajar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya. Yang selanjutnya adalah sesi diskusi. Dimohon kepada teman-teman untuk bisa aktif dalam bertanya, menjawab, ataupun menyanggah dalam sesi diskusi ini. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan namanya di kolom komentar. Untuk 3 penanya terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan kepada Anggun untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kesempatannya kepada kelompok. Di sini pertanyaan saya adalah, bagaimana teori behavioristik ini diterapkan dalam pembelajaran matematika, dan bagusnya itu teori ini tuh diterapkannya di satuan pendidikan tingkat berapa, misalnya di SD, SMP, atau SMA. Sekian, terima kasih. Baik, saya ulangi ya pertanyaannya, bagaimana teori behavioristik ini diterapkan dalam pembelajaran matematika dan lebih baiknya diterapkan pada satuan pendidikan mana? Ya, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya kepada Gina, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Pada implikasi teori belajar behavioristik ini dalam pembelajaran yang digagas oleh Guthrie, katanya reinforcement ini adalah hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Nah, saya cari tahu lebih lanjut, ternyata reinforcement ini ada yang positif sama ada yang negatif penerapannya. Contoh dari reinforcement yang negatif itu, guru memberikan sanksi jera kepada murid tersebut, contohnya harus membersihkan toilet, dengan harapan murid tersebut tidak mengulanginya lagi. Tetapi, zaman sekarang banyak orang tua yang tidak setuju anaknya dihukum. Nah, bagaimana sikap kita sebagai calon pendidik? Apakah ada solusi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, teori menurut reinforcement adalah hal yang penting ya dalam
teori ini. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk untuk solusi ya dari teori ini, karena reinforcement ini ada negatif dan positifnya, begitu? Iya, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, silakan kepada Leni untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mita. Pertanyaannya yang pertama itu kan dalam teori Thorndike tadi terdapat 3 hukum ya. Nah, maksud ketiga hukum itu bagaimana gitu. Untuk yang kedua, di implikasinya tadi ada kegagalan dalam belajar dikategorikan sebagai kesalahan atau dihukumnya. Nah, itu kalau misalkan diterapkan di anak SD, apakah itu efektif atau tidak? Jika iya, berikan alasannya. Mungkin seperti itu, Mita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya ulangi, maksud 3 hukum. Untuk pertanyaan pertama, maksud 3 hukum dalam teori Thorndike. Dan untuk pertanyaan kedua adalah kegagalan yang dianggap sebagai kesalahan apakah cocok diterapkan pada tingkat SD, begitu kan? Ya, Mita. Baik. 3 orang penanya dulu ya, teman-teman. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini, dan silakan kepada teman-teman jika mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan untuk unmute atau open mic ya. Terima kasih. Silakan bagi teman-temannya, baik yang akan memberikan saran atau masukan. Silakan. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil. Pembelajaran Bolehkah saya izin menjawab, Mita? Silakan Depi untuk Pertanyaan Anggun. baik. Untuk pertanyaan Anggun yang bagaimana teori behavioristik ini diterapkan pada pelajaran matematika dan satuan pendidikan mana yang cocok untuk penerapan teori ini. Silakan Depi. Teori behavioristik kan pertanyaannya bagaimana teori ini diterapkan dalam pembelajaran matematika.
teori behavioristik ini kan teori belajar ya yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa. Jadi menurut saya teori ini dapat diterapkan. Tes sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas ya? Jelas. Ya. Teori ini dapat diterapkan dalam satuan manapun gitu karena teori ini tuh lebih ke perubahan perilaku siswa. Jadi siswa itu kan dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun itu menunjukkan perubahan perilaku siswa. Yang berarti teori belajar behavioristik ini dapat diterapkan dalam tingkat satuan manapun. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Karena teori behaviorisme ini banyak ininya ya, banyak macamnya. Mungkin dengan cara guru mempersiapkan bahan pelajarannya yang bentuknya sudah siap dan nanti ketika disampaikan kepada siswa itu sudah siap secara utuh gitu. Nah, terus selain itu juga guru menyiapkan contoh-contoh atau latihan soal yang mulai latihan soalnya itu tingkatannya dari mudah ke kompleks gitu. Dari yang sederhana ke yang kompleks. Begitupun dengan bahan pelajarannya sehingga pada saat pada saat pembelajaran sedang berlangsung itu siswa agak paham gitu dan mungkin dengan diberikan contoh-contoh dan latihan soal itu membantu siswa lebih paham akan materi tersebut. Nah, setelah kita memberikan pelajaran atau memberikan materi dengan pengulangan latihan soal diharapkan itu dapat merubah perilaku siswa gitu menjadi yang diinginkan, misalnya dengan kalau matematika kan jadi punya kayak berpikir kreatif atau enggak punya cara-cara lain dalam menyelesaikan soal-soal kan itu juga dapat merubah perilaku siswa gitu jadi lebih kreatif, inovatif dalam mencari caranya seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari Devi, terima kasih. Baik, terima kasih Devi atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang lain dan kepada Pak Materi, bila ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Anggun, silakan. Izin menambahkan, Mita. Silakan, Dinar. Untuk contoh dalam materinya itu misalnya guru memberikan materi tentang fungsi kuadrat. Nah, guru itu memberikan contoh penerapannya itu dengan kayak bola dilempar ke atas, gerakan rudal yang ditembakkan, lintasan roket yang diluncurkan, lintasan bola yang ditendang. Nah, dari contoh itu tuh guru menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan pengetahuan mengenai parabola, setiap gerakan dapat diperhitungkan untuk memperoleh hasil yang akurat. Nah, setelah lalu guru memberikan contoh soal yaitu gambarkan grafik fungsi dari persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 2. Nah, siswa merespon dengan memperhatikan penjelasan dari guru, lalu guru menjelaskan jawabannya yaitu cara yang digunakan untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Setelah selesai menyampaikan materi dan contoh soal, siswa diberi latihan soal oleh guru sebagai tolak ukur dari materi yang sudah disampaikan. Nah, latihan soal yang diberikan yaitu contohnya itu kayak menggambarkan grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius dan siswa menjelaskan jawabannya yang dikerjakan. Nah, jika siswa mampu menjawab soal dengan benar, maka akan ada penghargaan yang diberikan oleh guru, misalnya nilai tambahan. Sedangkan jika siswa yang belum bisa menjawab dengan benar, maka harus memperbaiki dengan memberikan hukuman, yaitu latihan tambahan atau PR, sehingga siswa terbiasa dan dapat memahami materi yang telah disampaikan. Dengan seperti itu, memiliki keuntungan, yaitu siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena guru menunjukkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang disampaikan dan dapat membangkitkan motivasi siswa karena dengan menjawab dengan benar soal yang diberikan oleh guru, dia akan mendapatkan tambahan nilai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dinar. Silakan kepada teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Sepertinya tidak ada. Ya, baik, saya simpulkan ya atas jawaban dari Devi dan Dinar tadi. Jadi menurut Devi tadi bahwa teori belajar behavioris ini cocok diterapkan pada setiap satuan pendidikan. Jadi
guru membuat bahan ajar yang lengkap dan memberikan soal dari mudah ke kompleks. Kemudian, contoh dari penerapan teori belajar behavior ini tadi sudah disampaikan oleh Dinar. Nah, bagaimana kepada Anggun? Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Dapat diterima dan dapat dipahami. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali Anggun. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan dari Gina untuk bagaimana kita sebagai pendidik untuk solusi terhadap reinforcement lebih ke penguatan. Sebab di penguatan ini ada penguatan positif maupun penguatan negatif. Silakan kepada pemateri atau teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Gina. Izin menjawab, Mita. Silakan kepada Dinar. Tadi kan pertanyaannya itu intinya ada reinforcement positif dan negatif. Contohnya itu kan guru memberi sanksi jerak kepada murid, terus contoh sanksinya itu membersihkan toilet dengan harapan murid tersebut tidak mengulangi lagi, tapi banyak orang tua yang tidak setuju anaknya dihukum. Nah, reinforcement itu ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif dinamakan reward dan yang negatif dinamakan punishment. Nah, untuk punishment itu hanya akan terjadi ketika apa yang menjadi target tertentu tidak tercapai atau anak tersebut melanggar norma-norma yang diyakini sekolah. Untuk bentuk-bentuk punishment itu biasanya berupa pemberitahuan, teguran, peringatan, dan hukuman. Punishment ini dilakukan bertujuan agar anak tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan, serta dengan diiringi penjelasan sebab akibat mengapa tidak diperbolehkan. Hukuman punishment ini tidak boleh berupa hukuman fisik karena telah terbukti tidak efektif merubah perilaku anak dan akan berdampak negatif pada psikologi anak. Dalam kasus di pertanyaan tersebut, anak tersebut hanya dihukum membersihkan toilet. Menurut saya, membersihkan toilet bukan termasuk hukuman fisik, tetapi bagus untuk melatih tanggung jawab mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Jika dengan hukuman tersebut orang tua siswa tidak setuju, kita sebagai calon pendidik sebaiknya memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai pemahaman mengubah karakter dan mendisiplinkan siswa dengan meyakinkan orang tua siswa bahwa anaknya terjamin keselamatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atas jawaban Dinar tadi? Silakan. Boleh sedikit menambahkan, Mita? Boleh, Lutfi, silakan. Ya, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya. Jadi kan pertanyaan tentang jika anak itu diberikan hukuman, namun ternyata ada orang tua, banyak orang tua yang tidak senang ketika anaknya dihukum begitu ya. Jadi untuk kasus ini menurut saya yang pertama itu peraturan sekolah itu harus jelas tentang sanksi, larangan dan reward gitu ya. Tentang peraturan juga. Jadi peraturan jika melanggar peraturan ini sanksinya ini, jika melanggar peraturan ini sanksinya ini. Nah, itu harus jelas dan itu harus diberitahuan kepada orang tua siswa sebelum siswa itu memulai kegiatan belajar mengajar, berarti di awal tahun ketika dia masuk ke sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, apa tadi ya Allah lupa, inilah. Yang kedua, di awal ketika pertemuan orang tua dan guru ketika awal siswa sekolah itu orang tua itu diberikan fakta supaya bisa mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh sekolah dan itu ditandatangani dan sampai 10.000. Supaya jika nanti ada orang tua komplain macam-macam itu, ya tinggal tunjukkan aja faktanya nih, dulu Anda pernah tanda tangani ini terus sudah setuju dengan peraturan sekolah. Saya lupa sebutkan tadi untuk yang peraturan sekolah gitu ya. Jadi
kenapa harus jelas supaya nanti kalau misalnya ada ada yang komplain begitu lagi, itu jelas siapa yang salah, siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Jadi supaya enggak guru terus yang salah atau murid terus yang salah atau orang tua yang salah gitu. Kalau misalnya ternyata memang sanksi itu tidak tidak seharusnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, berarti kan di situ kan gurunya yang salah. Nah, tapi kalau misalnya ternyata sanksi itu ya memang seperti itu peraturannya, berarti kan di situ kan orang tua yang salah gitu kan ya. Terus yang ketiga, sekolah itu juga harus tegas dalam menangani orang tua yang seperti ini gitu ya. Saya dulu di tempat saya bersekolah dulu itu pimpinannya lumayan tegas. Jadi sekian angkatan sebelum saya itu karena ini juga cerita dari pendahulu saya gitu ya. Pernah ada orang tua yang tidak terima ketika anaknya itu dihukum. Entah hukumannya itu apa, entah saya nggak diceritakan lebih lanjut. Orang tua ini komplain kepada pihak sekolah gitu ya. Pihak sekolah itu ya membela gurunya karena gurunya memang benar dan muridnya salah. Dibilang begini sama sama pimpinannya, ya udah kalau misalnya bapak nggak terima, silakan tarik muridnya, bawa pulang muridnya, didik sendiri, sekolahin sendiri, kasih jas sendiri begitu. Nah, di sini ada ketegasan dari pihak sekolah supaya nggak orang tua ini nggak seenaknya sendiri gitu terhadap sekolah gitu. Ya itu intinya supaya orang tua itu tunduk kepada peraturan sekolah. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Sepertinya tidak ada. Nah, kepada Gina, apakah jawaban dari Dinar dan Lutfi sudah dipahami dan dirasa cukup? Ya, Mita, sangat jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Leni yang maksud 3 hukum dalam teori tandrik, dan Leni boleh diulangi untuk pertanyaan keduanya? Oh iya, baik. Untuk pertanyaan kedua itu, kan di dalam implikasi tadi itu terdapat ya bahwa kegagalan dikategorikan sebagai kesalahan atau dihukum. Nah, apabila diterapkan teori belajar tersebut, apakah itu hal yang efektif untuk anak SD gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan Leni, disilakan. Kepada pemateri dan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Leni, disilakan. Izin menjawab pertanyaan Leni yang pertama. Silakan kepada Anissa. Dalam teori belajar tandrik terdapat 3 hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan yakni bagaimana siswa siap dalam melakukan kegiatan belajar. Hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk jika ada kesiapan dari individu atau siswa. Membangkitkan kesiapan siswa tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan apresiasi yang menyenangkan. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan menerangkan bahwa stimulus dan respon memiliki hubungan yang kuat. Pelatihan atau pengulangan kegiatan belajar yang dikemas dengan bervariasi dan menyenangkan memberikan dampak positif yang diperoleh siswa. Yang ketiga, hukum akibat. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon, tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Hukum akibat memberikan kesimpulan bahwa kepuasan anak sebagai akibat pemberian ganjaran dari guru. Sekian, terima kasih. Bagaimana teman-temannya? Cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh Anissa. Kalau ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak.
Silakan. Mohon maaf tadi saya keluar room. Silakan Gina untuk menambahkan jawaban. Baik, dari pertanyaan Leni ada 3 hukum pokok, yaitu yang pertama ada hukum latihan. Nah, hukum latihan ini mengandung 2 hal. Yang pertama the law of use sama the law of disuse. Nah, yang the law of use itu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi akan menjadi kuat bila sering digunakan. Hal itu akan menjadi kuat semata-mata karena adanya latihan. Nah, kalau the law of disuse yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi akan menjadi lemah bila tidak ada latihan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ulangan merupakan hak yang pertama dalam belajar. Makin sering suatu pelajaran yang diulang, makin mantaplah bahan pelajaran tersebut dalam diri siswa tersebut. Pada prakteknya tentu diperlukan sebagai variasi. Bukan ulangan sembarangan ulangan, tetapi diperlukan pengaturan waktu agar dapat menentukan hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya ada hukum akibat. Hukum akibat ini juga berisikan 2 hal. Yang pertama, suatu tindakan perbuatan yang menghasilkan rasa puas akan cenderung diulang. Sebaliknya, suatu tindakan atau perbuatan menghasilkan rasa tidak puas akan cenderung tidak diulangi lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh hasil perbuatan bagi perbuatan itu sendiri. Dalam pendidikan, hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin mengulanginya lagi, sebaliknya hukuman cenderung menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan atau tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga ada hukum kesiapan. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan untuk bertindak. Agar proses belajar mencapai hasil sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan. Ada 3 yang menunjukkan hukum ini. Yang pertama, bila orang tersebut punya kesiapan untuk melakukan kesiapan tersebut, maka orang ini akan mengalami kepuasan. Bila pada orang tersebut kesiapan untuk bertindaknya tidak maksimal, maka orang tersebut akan mengalami kekecewaan. Selanjutnya, bila orang tersebut tidak siap untuk bertindak dan orang tersebut dipaksa untuk melakukan, maka hal ini akan menimbulkan keadaan yang tidak memuaskan. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Bagaimana kepada Leni untuk pertanyaan pertama, apakah dari jawaban Dinar dan Gina, bukan Dinar, apakah dari jawaban Anissa dan Gina sudah cukup dan dapat dipahami? Ya, sudah cukup, insya Allah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan kedua ya, kegagalan dikategorikan sebagai kesalahan. Nah, apakah penerapan ini jika diterapkan di anak SD itu tuh akan efektif atau tidak? Silakan untuk teman-teman dan pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua dari Leni. Izin menjawab, Mita. Silakan kepada Rey untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan dalam implikasi terdapat pernyataan bahwa kegagalan dikategorikan sebagai kesalahan atau dihukum. Nah, apabila diterapkan pada anak SD, apakah itu hal yang efektif? Nah, kalau menurut saya itu kurang efektif gitu, karena kan kalau anak SD itu masih perlu bimbingan dari orang dewasa gitu ya. Nah, kalau misalnya anak SD itu melakukan kesalahan terus disebut sebagai sebuah kegagalan, maka nanti anak itu nggak mau mencoba lagi gitu, kayak kapok gitu ibaratnya mah. Nah, seharusnya malah kalau misalnya melakukan kesalahan tuh diingetin yang benarnya itu kayak gimana, terus jangan langsung dibilang ini sebuah kesalahan gitu, karena kalau misal dibilang kesalahan nanti takutnya dikhawatirkan nggak mau mencoba lagi, terus
kalau misal mau melakukan sesuatu tuh jadi merasa takut gitu, takut gagal, takut salah kayak gitu. Jadi menurut saya tidak efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Reynisa. Nah, izin menambahkannya untuk penerapan tentang kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan yang dikategorikan sebagai kesalahan ini. Jadi untuk penerapannya sendiri itu menurut saya diambilnya itu yang baiknya gitu dalam penerapan teori belajar behavioristik ini. Jadi kan kegagalan dianggap kesalahan terus diberikan hukuman, sedangkan keberhasilan dianggap sebagai perilaku yang pantas diberi hadiah. Jadi yang diambilnya itu yang perilaku yang pantas diberi hadiahnya. Dan yang kegagalan atau kesalahannya ini betul tadi seperti kata Reynisa bahwa harusnya tuh dibimbing gitu kalau melakukan kesalahan, apalagi pada anak SD. Jadi lebih baik itu yang positifnya yang diambil, bukan yang negatifnya gitu. Seperti itu menurut saya. Silakan pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana kepada Leni, apakah untuk pertanyaan keduanya jawabannya dapat dipahami dan diterima? Ya, terima kasih. Insya Allah sudah dipahami. Oke, terima kasih kembali. Karena waktunya masih ada ya, silakan pada teman-teman untuk 3 orang penanya kembali untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya tadi ada Siti Nurmaima ya yang menuliskan namanya. Silakan kepada Siti Nurmaima untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, Mita, izin bertanya. Di sini saya mempunyai 2 pertanyaan, namun untuk pertanyaan pertama sudah ditanyakan oleh Leni dan sudah terjawab juga ya, alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah apa yang mungkin muncul bila dalam suatu proses pembelajaran itu diterapkan teori belajar behavioristik, terutama dalam pembelajaran matematika tingkat SMA. Mungkin Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi ya. Jadi masalah apa yang akan muncul bila teori belajar behavioristik ini diterapkan pada pelajaran matematika, terutama tingkat SMA, begitu? iya, Mita, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kepada Nisrina, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pertanyaan saya. Untuk pertanyaannya, tadi juga sudah disinggung ya oleh pemateri mengenai implikasi dari teori belajar behavioristik. Nah, namun saya ingin jawabannya itu lebih terstruktur lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya, jika guru ingin menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran, apa sih yang harus dilakukan oleh guru tersebut agar dalam penerapannya di sekelas itu berjalan dengan efektif? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Boleh diulangi, Nisrina, pertanyaannya? Iya, boleh. Pertanyaannya, jika guru ingin menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran, apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut agar dalam penerapannya di kelas itu berjalan dengan efektif? Begitu, Mita. Baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan itu, jika guru ingin menerapkan teori belajar behavioristik ini dalam pembelajaran, apa yang harus dilakukan oleh guru agar penerapan teori ini berjalan efektif, begitu? Baik, terima kasih.
Oh iya, kepada Lutfi silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sini saya bertanya tadi kan disebutkan di bagian apa namanya ahli-ahli pada teori behavioristik ini ada tentang stimulus respon yang ditemukan oleh Thorndike dan satu lagi siapa tadi lupa saya ahlinya siapa. Nah, biasanya kalau misalnya ditemukan oleh dua orang itu kan biasanya ada perbedaannya gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya antara stimulus respon yang dicetus oleh Thorndike dan satu lagi tadi siapa saya lupa itu. Nah, itu perbedaannya apa? Dan yang kedua mohon contoh penerapannya pada salah satu materi matematika bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Lutfi. Jadi, pertanyaan itu apa perbedaan teori Thorndike yang stimulus dan respon, serta satu tokoh lagi ya. Bentar, saya juga lupa. Baik. Dan apa contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika seperti itu? Penerapannya dalam salah satu materi saja, tidak usah pembelajaran seluruhnya. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih. Ya, silakan teman-temannya yang lain boleh membantu menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Miss Rina. Silakan Anissa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila sasaran ikut terlibat. Yang kedua, materi-materi pelajaran diberikan dalam unit-unit kecil diatur sehingga sasaran hanya perlu memberikan respon tertentu. Yang ketiga, tiap-tiap respon diberikan umpan balik secara langsung sehingga sasaran dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan itu benar atau tidak. Yang keempat, perlu diberi penguatan setiap kali sasaran memberikan respon, terutama penguatan positif sehingga ia berkeinginan untuk mengulangi kembali respon yang telah diberikan. Yang kelima, pelajaran tidak hanya diberikan kepada murid-murid secara materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh bagaimana seorang guru berperilaku sewajarnya dalam memberikan teladan bagi murid-muridnya, khususnya pelajaran-pelajaran yang menyangkut bidang sosial, etika, dan moral. Hal ini akan lebih baik semua perilakunya sebagian besar akan dianggap sebagai panutan atau tiruan oleh murid-muridnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan jawaban dari Anissa? Untuk pertanyaan dari Nisrina.
Sepertinya tidak ada ya, jadi izinkan saya menambahkan sedikit. Jadi kalau diperhatikan, teori belajar behavioris ini lebih memusatkan pembelajaran itu terhadap guru. Jadi di sini guru melakukan segalanya dan pengetahuannya dialihkan atau dipindahkan kepada murid. Jadi di sini murid bersifat meniru segala sesuatu yang diberikan oleh guru gitu. Jadi karena berpusat kepada guru, maka di sini guru tuh seperti yang dijelaskan Aisyah tadi harus mempersiapkan bahan ajar yang lengkap kepada muridnya beserta latihan soal dan contoh soalnya gitu. Nah, untuk secara rincinya sudah disampaikan oleh Anissa tadi. Bagaimana nih Srina untuk jawabannya, apakah dapat dipahami? Ya, Mita dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, bagaimana yang lainnya? Karena semuanya ini kan tentu calon Bapak Ibu guru nantinya ya, berhadapan dengan siswa-siswi yang kadang-kadang tidak dapat ditebak ya, bagaimana sikap temperamen mentalnya itu ya. Apakah itu kadang-kadang ada yang nakal juga ya, dimana dalam hal ini behaviornya itu perilakunya mungkin mengatasinya juga berbeda. Izin menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Lutfi. Silakan kepada Dinar. Silakan. Mungkin maksud Lutfi itu satunya lagi tuh pendapat dari Watson. Nah, untuk pendapat dari Watson itu stimulus dan responnya yang dimaksudkan itu harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting. Namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena ia tidak dapat diamati. Untuk pendapat dari Thorndike itu lebih menekankan kepada kesiapan siswa dalam menerima perubahan tingkah laku, terus dari gurunya itu memberikan pengulangan dan diberikan penghargaan oleh gurunya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Dinar. Silakan pada teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan dari jawaban Dinar atas pertanyaan Lutfi? Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Lutfi untuk pertanyaan pertamanya, apakah sudah bisa terjawab dan dapat dipahami? Yuk, jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan keduanya yaitu contoh penerapan teori Thorndike dan Willstone ini dalam salah satu materi pembelajaran matematika ya. Bagaimana kepada teman-teman? Tidak ada yang ingin menjawab pertanyaan kedua dari Lutfi ini, disilakan. Izin menjawab lagi. Silakan Dinar.
Untuk contoh penerapannya dalam pembelajaran khususnya matematika, di sini guru memastikan dulu kesiapan siswa dalam belajar agar stimulus yang diberikan itu dapat diterima dengan baik oleh siswa dan memunculkan respon yang diinginkan. Nah, stimulus yang diberikan hendaknya sering diulang agar hubungan stimulus respon semakin kuat, salah satunya dengan memberikan latihan atau penekanan konsep oleh guru. Selain itu, hubungan ini juga dapat diperkuat dengan memberikan penghargaan kepada siswa sehingga menimbulkan kepuasan bagi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinar atas jawabannya. Izin menambahkan pula, jadi untuk salah satu materinya seperti penerapan pada materi pecahan ya. Terus kan misalkan kita tuh memberikan soal pecahan di materi SD kelas 4 kalau nggak salah materi pecahan ini. Kita tuh memberikan materi pecahan kepada murid. Kemudian kita tuh memberikan latihan soal. Di sana karena menurut Wilson tadi bahwa jika keberhasilan harus diberi reward atau hadiah, maka ketika ada murid yang berani mengerjakan soal tersebut di depan, maka sebaiknya kita tuh memberikan hadiah gitu. Jadi seperti memberikan hadiah berupa permen atau lollipop ya kepada murid tersebut agar murid tersebut tuh merasa merasa dihargai atas usahanya. Kemudian itu juga mendorong murid yang lain agar dapat memberanikan diri untuk menjawab soal yang ada di papan tulis di depan. Berani menjawab pertanyaan tersebut gitu. Silakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, untuk Tondik sendiri ya, misalkan jika ada UTS dan UAS, nah sebelum UTS dan UAS ini, siswa itu diberikan kayak latihan soal gitu sebelum adanya UTS dan UAS gitu. Agar nanti ketika UAS dan UTS, siswa tidak kebingungan lagi atau masih ada gambaran gitu saat mengerjakan UTS dan UAS tersebut. Begitu Lutfi, apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Sudah jelas? Jadi yang saya tangkap dari jawaban Dinar itu jawabannya masih sangat umum ya, kemudian dikhususkan oleh Mita gitu ya. Nah, boleh saya tanya stimulusnya di mana dan responnya di mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk stimulusnya sendiri menurut saya itu di bagian guru memberikan ya. Kemudian misalkan memberikan soal tadi, contoh soal tadi. Dan bagian responnya itu adalah respon siswa dalam menjawab soal tersebut. Jadi menurut saya itu stimulusnya itu kayak guru yang memberikannya, kemudian siswa yang menerimanya, begitu Lutfi. Baik, terima kasih, cukup dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, untuk pertanyaan dari Siti Nurmaima, yang masalah apa yang mungkin muncul bila diterapkan teori belajar behavioristik ini pada pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Silakan kepada pemateri dan teman-teman, bila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Siti Nurmaima ini. Izin menjawab, Mita. Silakan kepada Dea. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab beberapa masalah yang mungkin muncul bila dalam suatu proses pembelajaran matematika tingkat SMA menerapkan teori belajar
behavioristik. Yang pertama, mungkin banyak pelajar yang akan membangkang karena pembelajaran yang dilakukan dengan teori ini akan bersifat ketat dan terikat. Apalagi kan pelajaran matematika itu masih banyak siswa yang kurang menyukai gitu. Mungkin makin tidak menyukai kalau pembelajarannya ketat. Lalu yang kedua, pelajar yang kurang dalam aspek akademik maupun non-akademiknya akan mudah putus asa karena yang akan didukung itu pelajar yang disiplin dan patuh terhadap aturan gitu. Jadi mengakibatkan tidak ada seorang pun baik guru ataupun pihak lain yang menyemangati siswa untuk terus belajar matematika. Terus yang ketiga, banyak siswa yang akan menjadi tersangka akan ketidakpatuhan dalam proses belajar karena perilaku siswa yang demikian dicap sebagai kesalahan dan karena kesalahan itu ia wajib dihukum. Nah, ini mungkin jadi mengakibatkan guru matematika itu nanti disebut guru yang galak gitu, dikit-dikit dihukum kalau menerapkan teori belajar behavioristik ini. Mungkin itu saja Mita yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea atas jawabannya. Izin menambahkan ya untuk masalah apa yang mungkin muncul juga masalah tentang kebebasan siswa dalam berimajinasi, kemudian dalam mencari tahu sendiri gitu ya. Karena di sini pembelajaran ini, karena pembelajaran ini berpusat pada guru saja gitu, hanya berpusat pada guru, yang dimana belajar di sini itu sebagai aktivitas mimetik atau meniru yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan atau tes. Jadi di sini siswa mempunyai kebebasan yang terbatas dalam berimajinasi, kemudian dalam berimajinasi, kemudian dalam berkreasi atau bereksperimentasi dan mengembangkan kemampuannya sendiri gitu. Seperti itu. Silakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Izin menambahkan. Silakan kepada Gina ya terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya akan menambahkan sedikit masalah yang akan terjadi jika menggunakan teori belajar behavioristik. Di sini saya melihat kekurangannya terlebih dahulu. Kekurangan dari teori belajar behavioristik ini yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Mungkin permasalahannya mudah menimbulkan rasa bosan pada peserta didik, sehingga hal ini dapat mengurangi motivasi, perhatian, dan konsentrasi peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran. Dalam hal ini, perubahan sikap dan perilaku peserta didik relatif sulit untuk diukur, karena berpusat pada guru. Dan yang ketiga, kualitas pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan mungkin relatif rendah, karena pendidik sering hanya mengejar target waktu untuk menghabiskan materi pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kembali, Gina. Silakan, tadi ada yang ingin menambahkan satu lagi. Siapa izin menambahkan. Saya Mita. Silakan, Jan. Baik, izin menambahkannya untuk permasalahan yang akan muncul ketika diterapkannya teori behavioristik pada pembelajaran matematika, apalagi di tingkat SMA. Menurut saya itu akan terjadi permasalahan mental pada siswanya karena proses pembelajaran yang terikat tadi dan terlalu disiplin itu membuat siswa mungkin akan lebih tertekan dalam mempelajari matematika. Apalagi di usia-usia anak SMA itu kan mentalnya itu masih kayak labil gitu kan. Jadi ada kemungkinan terjadinya permasalahan mental pada siswanya. Apalagi kan teori behavioristik ini juga lebih menekankan pada tingkah laku siswanya. Jadi si mental siswanya itu bakalan kurang terperhatikan gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Jihan atas tambahannya. Nah, kepada Siti Nurmaima, apakah jawabannya sudah jelas dan dapat dipahami? Iya, Mita, jawabannya sudah dapat dipahami. Terima kasih. Ya, Bapak tambahkan ya. Nah, jadi salah satu contoh penerapan teori behavioristik di SMA itu penerapan kurikulum KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diterbitkan tahun 2006. Nah, itu adalah contoh penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran matematika ya. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Nah, karena sepertinya waktunya sudah hampir habis ya Pak. Bagaimana? Apakah dilanjutkan atau sampai sini saja? Ya, begini. Tadi kan teman-temannya ya yang bertanya. Nah, sekarang giliran pemateri memberikan masalah coba kepada teman-temannya yang lain gitu. Sekarang giliran pemateri yang memberikan masalah untuk dijawab teman-temannya. Coba. Oh, baik. Masalah saja. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya, Pak. Ya, silakan. Baik, kalau begitu ya.
Izinkan kelompok kami bertanya kepada teman-teman semua mengenai teori behavioristik ini, teori belajar behavioristik ini, apakah menurut teman-teman di sekolah kita dulu, di zaman SD, SMP, SMA sekarang, apakah masih menerapkan teori belajar behavioristik ini atau tidak? Terima kasih.